Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial lagi ya. Dan ini juga di-request oleh beberapa teman Uni kita, yaitu cara membuat pengumuman global. Nah, walaupun dulu aku pernah buat ya, global announcement itu, tapi kita akan buat di versi sekarang ya. Ya, jadi fitur pengumuman ini berguna ya buat kalian sebagai admin ataupun pemilik dunia itu untuk mengirim pesan ke semua player ya. Atau mungkin kalian sebut itu sebagai admin abuse gitu ya. Dimana nanti semua player tahu kalau ada notifikasi dari admin ataupun pemilik dunia tersebut. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Oke, di sini simple aja ya. Pertama kita akan buat yang namanya broadcast. Kita ke data, ke broadcast. Nah, di sini tinggal kita buat aja ya. Terus di sini kita akan namai broadcastnya dengan nama announcement gini aja ya, atau yang artinya pengumuman. Nah, untuk parameternya kita bisa masukkan teks ya, supaya kita tahu nanti teks apa yang dikirim oleh admin tersebut. Ini kita masukin teks saja, kita confirm. Habis itu kita masuk ke UI. Nah, di sini ada dua UI ya. Yang pertama UI main. Yang kedua kita bisa sebut sebagai UI announcement. Nah, untuk menginputkan teks nanti ke semua player ya, kita confirm. Nah, yang pertama ke UI main kita tambahkan dulu tombol ya supaya bisa berpindah UI nanti. Kita taruh di sini aja deh. Nah, habis itu kita ganti aja namanya ini announcement ini. Admin aja deh, lebih mudah ya. Nah, masukin admin gini, terus kita tambahkan script di dalamnya. Kita edit, command, execute, terus player, command, kita cari namanya UI, change UI, kita pindah ke announcement. Nah, seperti ini ya, simple ya. Selanjutnya kita ke announcement ini sangat simple juga ya. Kita buat yaitu hanya menambahkan input teks aja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan tombol kirimnya seperti ini. Nah, di sini aku akan melakukan sedikit desain aja ya supaya lebih menarik lah gitu ya. Jadi aku akan percepat videonya. Oke, ini udah jadi ya, simple aja. Ini ada buat teks biasa buat judulnya, terus ada teks input dan tombol confirm untuk mengirim pesannya. Oke, yang pertama dari tombol X ini dulu ya, kita ganti UI-nya, edit, kita comment, execute, player, comment, UI, change UI. Kita pindah ke main. Jadi kalau kita apply, kita tekan X, kembali seperti ini, tekan admin, kembali seperti ini ya. Seperti itu aja. Oke, yang selanjutnya kita akan buat scriptnya, yaitu di tombol confirm ini ya, atau mengirim teksnya. Caranya gampang, kita ke property aja, script, edit. Nah, di sini kita tinggal yang namanya kirim broadcast saja ya. Contoh di sini, comment, execute, terus kita masukin self, comment, UI basic, broadcast. Kita pilih broadcast yang kita buat tadi ya, announcement. Nah, ini untuk to ataupun untuk ke siapa, kita buat all player ya, karena kita mau ke semua player yang ada di dunia, maka kita buat all player. Seperti itu. Nah, untuk teksnya ini, kita ambil dari inputan ini ya, teks ini. Jadi kita kembali lagi, edit, kita expression, kita ambil property, get lore object, terus kita pilih objek inputan ini ya, input enter text ini, kita oke. Nah, terus kita ke property, input field, kita cari yang namanya text. Seperti ini. Nah, habis itu kita bebas nih membuat apa. Contohnya habis kita kirim ini kita kosongin aja ya. Habis itu dia akan ganti UI. Seperti itu. Tinggal kita set teks ini, property, input, teks, kita kosongin. Habis itu kita execute, kita ubah player, comment, UI, change UI. Seperti ini ya. Terus kita ubah menjadi main. Nah, jadi contohnya kita masukin teks-teks ini, kita confirm. Nah, dia ganti UI ya seperti ini. Kalau kita buka lagi, dia seperti ini. Kembali seperti semula ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini di bagian UI ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian notifikasinya atau menampilkan UI teks tadi. Caranya gampang, kita masuk ke karakter ini, starter player namanya. Kita klik karakternya ke property,
Terus kita ke karakter. Nah, di sini ada namanya karakter UI. Nah, kenapa aku pilih karakter UI gak pakai UI Word? Karena kalau karakter UI itu kita bisa menampilkan UI tanpa terpengaruh oleh UI lain gitu. Contohnya di sini ya. Nah, kalau kita play, nah di sini UI-nya cuma admin aja ya, karena emang di sini kita pisah. Nah, kalau announcement juga ini beda ya. Seperti ini nggak ada tombol admin, seperti itu. Nah, jadi walaupun nanti player ganti-ganti UI, maka UI-nya di sini akan selalu muncul ya di karakter UI, seperti itu ya. Jadi selalu diterima gitu, bebas mau karakternya ada di UI manapun gitu ya. Oke, di sini kita tekan edit aja. Nah, di sini tinggal kita desain aja deh teksnya. Aku simple aja ya, ambil gambar seperti ini, kita hapus, kita ganti jadi warna gelap dikit. Seperti ini, kita ganti jadi gelap. Nah, terus kita panjangin aja gini, seperti ini. Terus kita masukin ataupun pindahin ke atas ya. Bentar, ini terlalu gelap ya. Kita ganti jadi ini aja. Nah, seperti ini. Udah, habis itu kita ambil teks. Seperti ini. Kita sesuaiin aja lah teksnya seperti apa gitu. Nah, seperti ini. Bebas mau ganti fontnya seperti apa. Ukurannya juga. Seperti ini. 40. Jadi kalau kita mau ukur-ukur gitu sih gimana. Nah, teksnya gini ya. Seperti itu. Ini kita hapuskan. Nah, jadi ada teksnya di situ ya. Bentar, ini aku kecilin aja dulu. Agak terlalu full. Ini matiin teksnya. Seperti ini. Oke. Habis itu kita group ya. Kita klik ini, group, kita pilih teksnya juga, kita klik OK. Maka seperti ini, tergabung. Nah, terus bisa kita lihat di sini posisinya ada di mana ya, posisi Y-nya. Ke transform, kita lihat Y-nya ada di 669. Coba kita bulatin aja 650. Seperti ini. Nah, terus kita mau munculinnya kemana nanti? Contohnya dia turun ke sini ya. Kita lihat posisinya ada di 400. Nah, jadi awalnya ada di Y 650. Jadi ke 400 nanti. Nah, kita ke UI property. Kita pilih broadcast ini. Saat menerima broadcast, tambah kita pilih announcement. Kita confirm. Nah, terus kita klik edit aja. Selanjutnya tinggal kita set. Kita pilih objek ini. Nah, ini harus kita masuk group dulu ya. Karena ini di group, jadi kita harus masuk enter group dulu ya. Enter group, kita pilih teks tadi, klik OK. Nah, jika sudah, kita tinggal ke property, UR text, habis itu teks. Nah, teksnya ini sama dengan teks ini ya. Seperti itu. Teksnya jadi sama dengan teks yang dikirim oleh admin tadi. Habis itu kita turunin deh. Si group ini kita keluar group, kita pilih ini. Oke. Kita ganti posisinya ke bawah ya. Kita ke property, UI group, kita cari namanya posisi Y. Nah, tadi posisi Y-nya ada di 400 ya. Kita buat di sini change to 400. Nah, ini satu. Nah, mau munculinnya berapa lama? Kita bisa atur di sini ya. Contohnya kita munculin 3 detik aja, habis itu dia kembali lagi seperti semula. Ada di posisi berapa tadi? 650, seperti itu. Habis itu kita set teksnya menjadi 0 supaya kereset aja gitu ya. Nah, seperti ini aja. Dan coba kita akan play. Oke, gak ada apa-apa. Kita ke admin, kita masukin teksnya deh. Halo gitu. Kita confirm. Nah, muncul di sini halo, dia akan kembali lagi gak? Nah, habis 3 detik kembali lagi. Seperti itu ya. Terus kita mau masukin halo semuanya. Hello everyone gitu. Everyone. Confirm. Nah, seperti itu ya. Oke. Namun ini belum fix ya. Kita akan coba di mode play dengan 2 akun. Apakah nanti sama atau enggak gitu ya. Jadi aku akan coba publish. Kita akan lihat ya nanti ya. Oke, ini sudah masuk ya ke mode play, bukan mode edit. Kita lihat apakah sinkron dan benar-benar bisa mengirim ke semua player. Bentar, ini aku lagi nunggu akun kedua ya. Kita lihat di sini apakah ada yang datang. Oke, si Corazon udah datang ya. Nah, di sini aku akan coba mengirim pesan ya. Admin. Kita masukin hai gitu.
Bentar, aku siap-siap screenshot dulu ya. Kita confirm. Oke, confirm. Nah, ini aku udah screenshot ya. Hai katanya. Dan ini juga muncul aku lihat di HP. Jadi berhasil ya. Selanjutnya kita akan kirim pesan dari si Corazon ya. Sini kita tekan admin dari Corazon. Bentar, aku masukin ini form Corazon gitu. Confirm. Nah, muncul ya teksnya di aku, padahal aku gak ngirim apa-apa, tapi kirim dari Corazon gitu. Berarti intinya berhasil lah kita membuat sistem global announcement. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali ke mode edit. Oke, di sini aku kembali ke mode edit ya. Nah, di sini buat menyembunyikan tombolnya ya, supaya nanti semua player gak lihat tombol ini ya. Jadi kalau dilihat semua player berarti nanti rusuh ya digunakan oleh semua orang. Nah, untuk menyembunyikannya dan hanya admin yang bisa make, di sini gampang sekali ya. Kita ke UI. Nah, di sini ada tombolnya. Terus di sini ada UI property. Di sini ada namanya UI aktif ya. Atau di sini aku hapus dulu, tambah. Nah, di sini kita edit. Nah, untuk agar ditampilkan oleh player tertentu, kita gunakan if property current player property player name. Nah, di sini kita bisa masukin player mana yang mau kita itu ya, kasih akses ke tombol admin tadi. Contohnya nama aku di sini Raman Saputra. Kalau Raman Saputra, kita akan set si tombol ini admin property group is active menjadi true. Nah, kalau bukan Rahman ataupun player lain ya selain itu, maka kita buat false. Nah, jadi intinya logika ini, kalau player tersebut namanya Rahman Saputra, maka akan membuat tombol itu muncul ya. Sebaliknya, kalau bukan Rahman Saputra namanya, maka akan disembunyikan atau difalsekan. Coba kita play. Nah, karena nama aku Rahman Saputra, jadi tombolnya muncul di sini ya, bisa. Tapi coba deh, aku akan ubah di sini namanya menjadi Rahman Saputra. Nah, kita play. Nah, maka tombol di sini hilang, nggak muncul ya. Jadi disembunyikan seperti itu. Namun kalau pakai nama gini kayaknya rawan ya. Kalian bisa gunakan namanya ID aja ya, karena ID ini sifat unik, berbeda-beda setiap player ya. Kalau nama kan bisa dimanipulasi. Nah, contohnya di sini ID aku yaitu WD1U. Kalau kita play, nah maka muncul. Coba kita ubah ID-nya menjadi 1UU. Kita play, nah tombolnya muncul. Jadi seperti itu ya untuk menyembunyikan tombolnya biar gak dilihat ataupun digunakan oleh player lain gitu. Jadi seperti ini ya buatnya. Oke. Oh iya, dan kalau mau nambahin teman gitu bisa ya. Kalian gunakan aja boolean or ini. Nah, kalian bisa copy paste ininya. Itu ya kamu dan teman gitu. Contohnya di sini ID-nya aku owner radio, terus ID teman kalian apa gitu ya. Contohnya A gini. Kalian bisa pasangin ya seperti ini. Jadi yang boleh lihat tombolnya yaitu kamu dan atau teman kamu ya, seperti ini. Jadi mudah aja ya. Jadi kalau apply ya kamu sama teman kamu muncul seperti ini ya kalau ID-nya benar gitu. Oke, jadi sampai sini aja ya buat tutorialnya. Oke, teman-teman, ini sampai di sini aja ya tutorialnya bagaimana kita membuat global announcement ataupun pengumuman global gitu ya buat kalian yang pengen buat word tentang admin abuse ataupun buat sekedar iseng aja ya, bisa kalian gunakan ini ya. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten silahkan komen aja di video ini ya. Nanti aku coba lihat-lihat. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.